Shalom, para supaya kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Ale Baikku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2021 yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika ada musuh kita mau menyerang kita, ketika banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, apakah kita berbalik dari Tuhan, menyembah Baal, atau percaya kepada duniawi yang bisa menyelamatkan kita? Ataukah kita mengingat Tuhan itu sendiri sebagai juru selamat kita, yang kita percayakan dapat menemani kita, menguatkan kita dalam setiap apa yang kita hadapi dalam hidup kita? Demikian halnya yang dilakukan oleh Yoab, yang disuruh oleh Daud berperang melawan yaitu anaknya Amon, Hanun, dan juga Aram, di mana ketika Bani Amon meninggal, maka Daud menyuruh para pegawainya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bani Amon. Tetapi ada prasangka, praduga, di mana mereka menduga bahwa kedatangan daripada suruhan Daud itu adalah untuk mengintai dan menyerang, sehingga para pegawai daripada Raja Daud, suruhan dari Raja Daud itu dipermalukan. Maka terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan, Raja yaitu Hanun menyuruh orang Aram menyerang, yaitu Yoab dan pasukannya di depan dan di belakang mereka diserang. Maka mereka berkata, Yoab, kuatkanlah hatimu dan marilah dan kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kuatkanlah hatimu. Artinya dia memberikan semangat, kuatkanlah hatimu, pirmatotim, dan mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Karena Tuhan melakukan yang baik di dalam hidup mereka, maka mereka maju berperang melawan musuh-musuhnya. Mereka terlebih dahulu dikuatkan. Mereka terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena mereka mau melawan musuh-musuh mereka. Maka mereka perlu penguatan hati untuk bangsa-bangsa, untuk kota-kota Allah. Karena Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi mereka. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan selalu hadir menemani orang yang memohon pertolongan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi musuh kita pada saat ini? Ketika ada pergesekan di antara negara kita, bangsa kita ini, persoalan agama, mabuk agama, mabuk politik, mabuk dalam segala apa yang kita hadapi pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang
masih memberikan suatu persoalan-persoalan yang tidak membangun bangsa ini. Ada juga musuh-musuh kita, terorisme yang masih marak, narkoba yang menyerang kita. Bukan lagi peperangan antara bangsa dengan bangsa, tetapi peperangan kita di antara kita sendiri, bangsa kita sendiri, di mana terjadi pergesekan terorisme, agama, dan juga persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Musuh kita COVID-19, seharusnya kita bergandengan tangan, kita semua bersatu melawan musuh kita yang paling kejam ini, yaitu COVID-19, yang menghancurkan perekonomian kita, yang menghancurkan kehidupan interaksi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kuatkanlah hati, firman Tuhan, karena Tuhan pasti melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau kita teguh seperti pimpinan daripada yang dipimpin oleh Yoab ini berperang, mereka walaupun ada musuh dari depan dari belakang, mereka menguatkan hati karena demi bangsa ini mereka ingin setia demi membela bangsa. Kita juga di negara kita ini harus hidup, maka kita mengatakan NKRI harga mati. Artinya bahwa kita cinta bangsa kita ini, kita mau bersatu, kita mau berpadu. Jangan ada lagi perpecahan, skisma yang mengakibatkan kehancuran. Cukuplah zaman dulu yang disebut dengan divide impera itu dipecah-pecah baru dikuasai. Apakah kita mau lagi dipecah-pecah dengan persoalan-persoalan agama lagi yang kita persoalkan, persoalan-persoalan terorisme, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan di mana COVID-19 ini menjadi persoalan yang cukup besar. Mari kita buang keegoisan kita. Mari kita leburkan rasa egois itu. Kita mau berpadu melawan karena musuh kita ini bukan hanya bangsa, semua bangsa. Karena itu disebut pandemi, karena pandemi ini sangat membuat kita terganggu. Itu mari kita berdoa untuk saling menguatkan hati, supaya kita teguh berpegang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertumbuh rakyat dalam hidup kami, dan kuatkan hati kami Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sekiranya benar yang terjadi. Amin. Horas.